Mampir, mampir. Jangan lewat. Obra cuci gudang. Perusahaan bangkrut. Obra besar-besaran. Mampir, mampir. Jangan lewat. Perusahaan bangkrut, cuci gudang. Ini barang asli? Tentu saja asli. Kau terlihat seperti pemilik perusahaan yang bangkrut? Karena semuanya asli. Sampai celanaku kujual. Kau masih tidak percaya? Mana ada yang percaya? Harganya juga sangat mahal, penipu. Barang kaki 5 saja kau tidak mampu beli. Kak Setno bertengkar lagi dengan pelanggan? Hasna, kali ini salahku. Nanti ku traktir makan besar. Sudahlah, kau sudah memberikan semua uangmu pada Kak Tini. Mana ada uang? Tini adalah wanita paling baik dan paling tulus yang pernah ku temui. Dia pantas mendapatkan segalanya dari. Tini, hari ini aku akan memakanmu. Belum tahu siapa yang akan memakan siapa hari ini. Kamu bilang apa tadi? Aku tidak bicara. Kamu benar-benar tidak bicara? Kamu terlalu memikirkan Kak Tini ya. Aku tidak mau peduli denganmu, aku mau beres-beres. Aneh? Halusinasi? Sialan, siapa? Keluar. Kak Setno, kamu baik-baik saja. Halo Dini? Setno! Jangan bergerak. Aku tidak bergerak, aku tidak bergerak, aku berdiri dengan tenang. Kamu menyakitiku? Terlalu dalam. Kubunuh kau. Mati kau, mati kau. Sudah, Minggir. hentikan. Nanti ada yang mati. Jangan berkelahi. Pergi kau dulu, biar aku yang urus, kumohon. Dasar pedagang kaki 5, kau pikir kau pantas merebut wanitaku? Pergi, pergi. Pergi. Setno, maafkan aku. Tapi kehidupan yang kuinginkan, kau tidak bisa memberikannya. Kau mengerti? Siapa dia? Dia manajer umum hotel ini. Namanya Wanto. Dia sudah menikah, tapi dia janji akan menceraikanku dan menikah denganku. Kenapa? Kenapa? Lepaskan. Aku mengejarmu selama 5 tahun. Aku sudah memberikan segalanya padamu. Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Segalanya? Segalanya? Hahaha. Segalanya darimu itu cuma seharga mobil bekasnya dia. Sadarlah. Ku bilang ya, seorang pria tanpa uang itu tidak berguna. Perempuan jahat. Tini, kaulah jantungku, kaulah hatiku, kaulah 3/4 jiwaku. Iya. Selamat, Anda telah terikat dengan sistem kekayaan berlimpah. Apa itu? Bonus pengikatan pertama, 500 juta rupiah. 500 juta?
Kak Setno, kalau kakak lagi nggak enak badan, kakak bisa istirahat dulu 2 hari. Yoh, Setno, otakmu rusak ya? Kok bisa-bisanya kamu ngambil barang kayak begini? Kak Gembul, Kak Setno lagi ada masalah? Jangan dijekin dong, Kak. Aduh, perhatian banget ya si Neng Hasna. Datang. Apaan sih? Kagetin aja. Kamu bikin saya kaget. Datang apa? Pelanggan datang. Wah, kamu punya barang kayak gini. Dijual berapa? 50.000. Bisa kurang nggak? Iya nih Setno, kamu jualnya kemahalan? 50.000. Kru film kami butuh properti. Butuh 100, ada nggak? Pas 100, nggak kurang, nggak lebih. Nih, saya transfer ya. Alipay diterima, 5.000 yuan. Notifikasi sistem pengumpul kekayaan. Tugas sistem pertama selesai. Hadiah sistem 10 juta yuan. Bisa juga engkau Setno? Cinta ditolak, bisnis berhasil, hoki sekali kau. Ini semua nyata. Kak, kau baik-baik saja? Jangan membuatku takut. Hasna, kakak akan kaya, kaya raya. Cih, hanya karena sedikit keberuntungan saja sudah senang begini? Ada orang yang bahkan keberuntungan kecil pun tak bisa didapatkannya. Jangan sombong. Kalau kau bisa kaya, aku akan makan kotoran. Kak Setno, jangan kau sungguh baik-baik saja. Si Gembul itu temperamental, semua orang di pasar takut padanya. Tenang, kakak sedang beruntung. Aduh, lelah sekali. Terus terjual habis untuk hari ke-7. Kak Setno, kamu hebat sekali. 7 hari berturut-turut kita berhasil menjual semua barang dan setiap hari ada beberapa ribu. Hasna, ini cuma uang kecil. Setno, jangan merasa hebat dulu. Hanya beruntung beberapa hari saja. Si Gembul, aku ingat beberapa hari yang lalu seseorang bilang, kalau aku kaya, dia akan makan kotoran anjing. Kamu cari masalah ya. Cakar tulang putih 9 yin yang asli atau palsu, bukankah itu bisa membunuh si Gembul atau Wing Chun saja? Bodoh, ngomong apa sih? Bang Gembul, kenapa engkau main tangan? Ada jembatan. Di atas jembatan bertemu. Ada masalah. Cepat selesaikan. Onde keluar. Bos, ada apa? Bantu aku, habisi dia. Ya, Ada masalah, cepat selesaikan. Aduh, Ada jembatan, di atas jembatan bertemu. Berhenti. Bang Setno, kau baik-baik saja? Kak Jihan bela aku, dia memukul kami. Memang harus membelamu. Kak Jihan, Gembul, kau masih ingat memanggilku Kak Jihan? Hah? Aturanku sudah lupa. Aku melihat sendiri kau yang mulai duluan. tapi mereka memukulku dengan keras. Kalau engkau masih ingin berjualan di lapakku, segera pergi dari sini. Terima kasih Kak Jihan. Bereskan barangmu dan ikut aku.
Kamu Setno? Ya, Saya sudah mengamati kamu beberapa hari. Penjualanmu cepat, habis terjual setiap hari. Matamu tajam juga, gerakanmu juga bagus. lumayan. Berkat Kak Jihan, Saya ingin punya lebih banyak orang seperti kamu di Shaoxi Guan ini. Bisnis pasti akan booming. Ceritakan apa rahasiamu? saya punya Peringatan sistem. Jangan membocorkan informasi sistem, atau kontrak akan dibatalkan. Punya apa? Oh, ada seorang guru yang mengajari saya. Dia berjualan di jembatan Jianhe. Dia mengajari saya banyak hal. Kenapa di Bayu? Kenapa kamu masih di sini? Mau ku cari kamu pergi? Ngapain? Ya, karena kamu tiba-tiba masuk dan mengejutkanku. Saya beritahu ya, adik kecilku ini jago berkelahi. Hati-hati tulangnya copot. Jihan, orang-orang di luar sedang menunggumu. Kamu ngapain di sini sama bocah ingusan ini? Ayo cepat pergi. Aduh, bocah ingusan apa? Setno ini? Ini Pak Wandi, Wandi dari Pusat Perdagangan Jinling. Dia mengajak saya makan. Selamat siang, Pak Wandi. Astaga, ayo. Cepat pergi. Jangan lupa ajak gurumu ya. Jangan lupa. Nah, kebetulan sekali. Halo, Paman. Paman, Kak Setno, Setno, Paman, kamu datang? Bagus. Paman, bagaimana Paman bisa sakit seperti ini? Aduh, dulu sering sakit liver, tidak kupedulikan. Sekarang dinyatakan stadium akhir. Paman, kita cari dokter terbaik, kita pergi ke rumah sakit terbaik. Lihat, sekarang aku punya uang. Terlambat. Seandainya tahu begini, dulu Setno, ku dengar dari Hasna, kamu baru-baru ini dapat uang. Simpan baik-baik, jangan diberikan lagi kepada pembawa sial itu. Paman, jangan bicara lagi, kita ke rumah sakit. Sistem menunjukkan bahwa nyawa orang ini tidak dapat diselamatkan. Kak Setno, kamu memang baik. Bukan hanya membantu Paman Wito masuk ke kamar jenazah, tetapi juga memberi banyak uang kepada keluarganya. Paman Wito adalah pembimbing saya di pasar. Tempat saya di Shaoxi Guan juga dialihkan darinya. Sebelum kamu datang, Paman Wito sudah bilang, dia menderita kanker hati. Jika diperiksa lebih awal, mungkin bisa diobati lebih awal. Tapi seluruh keluarganya bergantung padanya berjualan untuk mencari nafkah. Jika penyakit ini diobati, keluarganya akan hancur. Jika lebih awal, saya masih bisa membantu Paman. Lebih awal? Bukankah uangmu sudah diberikan kepada Kak Tini? Hasna, kita tidak bisa hidup seperti ini. Kita setiap hari bekerja keras, sibuk mencari nafkah. Satu penyakit, seluruh keluarga akan melarat. Kita tidak bisa hidup seperti ini. Tidak bisa seperti ini, lalu apa yang bisa dilakukan? Kita semua pedagang kecil, masak bisa kaya raya? Ya, kaya raya. Saya ingin membuat semua orang kaya, bukan mengemis di jalanan. Kak Setno, ada apa lagi denganmu? Tenang saja Hasna, lihat saja nanti. Memanggil sistem kekayaan. Saya ingin orang lain juga terhubung dengan sistem kekayaan. Kenapa? Sistem kekayaan tidak menerima rekomendasi untuk bergabung, hanya sistem yang memilih klien. Lalu, bisakah saya memberikan informasi yang sistem berikan kepada saya kepada orang lain? Setiap rekomendasi informasi hanya untuk klien yang terhubung, kebocoran informasi akan membuatnya tidak valid. Lalu adakah cara agar orang lain bisa menghasilkan lebih banyak uang? Ada, dengan mengorbankan hidupmu. Apa?
kamu bisa menggadaikan usiamu. Misalnya 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun untuk memperluas jumlah informasi. Aku kaget, kukira engkau menginginkan nyawaku. Lalu berapa banyak uang yang bisa kudapatkan untuk jangka waktu 1 tahun? Menggadaikan untuk jangka waktu 1 tahun dapat memperoleh 10 kali lipat jumlah informasi dan nilai kekayaan saat ini. Menggadaikan untuk jangka waktu 5 tahun dapat meningkatkan nilai 500 kali lipat. Menggadaikan untuk jangka waktu 10 tahun dapat memperoleh 10.000 kali lipat. 10.000 kali lipat. $10.000 kali lipat. Tunggu. Saya lupa bertanya. Berapa lama lagi saya bisa hidup? Maaf, level pelanggan Anda tidak mencukupi. Informasi tersebut tidak dapat diakses. Astaga, ini juga perlu level? Menghina sistem, dikurangi kekayaan sebesar 500 juta rupiah. Saya salah. Kalau begitu saya menggadaikan 1 tahun. Sedang menggadaikan umur? Terjadi kesalahan dalam proses penggadaian. 10 tahun umur telah digadaikan. Astaga, saya benar-benar pasrah. 10 tahun umur itu sudah kau gadaikan? Sistem ini terlalu hebat. Kak Setno, aku beli semua tas wanita seperti yang Kak bilang di telepon dan menghabiskan semua uangku. Tapi, apa ini bisa terjual? Tenang saja, kalau tidak laku aku yang tanggung. Kak Setno, ada apa dengan rambutmu? Belum pernah lihat uban ya? Yo. Ip Man, kau lemah syahwat ya? Gendut, jangan cari masalah. Nona Hasna, jangan lihat dia sudah jualan beberapa hari, dapat sedikit uang, lalu engkau lihat dia lemah syahwat, menikah dengannya pasti tidak bahagia. Siapa bilang aku mau menikah dengan Kak Setno? Nona Hasna, kau beli tas wanita sebanyak ini, apa bisa terjual? Aku bilang bisa terjual ya, bisa terjual. Kau yang suruh Nona Hasna jual? Kau menipu orang. Ayo semuanya lihat. Cepat, ayo, semuanya lihat. Setno si brengsek ini, dia menipu sesama perantau, menyuruh Nona Hasna membeli tas wanita sebanyak ini. Gila ya, bagaimana mungkin pasar kita bisa menjual tas wanita sebanyak ini? Iya, Hasna kali ini pasti rugi besar. Ini bisa 10 tahun baru habis terjual. Hahaha. Diam. Aku, Setno, hari ini akan bertaruh dengan kalian semua. Mulai sekarang, jika tas Hasna tidak habis terjual dalam waktu setengah jam, aku akan keluar 200 juta rupiah untuk kalian minum-minum. Jika terjual habis, kalian semua ikut aku. "20 menit. Teman-teman, uang 100 juta rupiah untuk minuman akan segera kita dapatkan. Hanya saja aku tidak tahu apakah ada yang akan mengingkarinya. Pelanggan mendekat, pelanggan mendekat. Wah, banyak sekali tas. Wah, cantik sekali. Berapa harganya? Silakan dilihat-lihat, Pak. Baik. Ini, yang ini. Astaga. Aduh. Cantik. Ini
Ini, bagus. Yang ini bagaimana? Ini, Pak. Oh, cantik juga. Cantik juga. Berapa harga semuanya? 450.000? 450.000 satu tas? Ya. Kalau sebanyak ini, berapa semuanya? Mau beli berapa, Pak? Ini. Yang ini. Ini. Saya ambil semuanya. Baik. Berapa semuanya? Silakan scan kode QR ini. 1.450.000. Saya tidak kekurangan uang. Sudah dibayar. Baik. Bungkus semuanya. Terima kasih. Silakan. Bangga sekali kau. Masih banyak tasnya? Banyak sekali orang. Hei, jangan rebutan. Semua kebagian. Wah, tinggal 3 tas lagi. Hari ini kita sudah menjual 47. Gembul. Kau menyewa orang pura-pura beli, ya? Syuting web series juga ada yang sekebetulan ini. Aku tanya kau, mengaku kalah tidak? Masih ada 3, bodoh. Sombong sekali kau. 3 tas ini dijual berapa? 500.000? 1 tas 500.000 atau 3 tas 500.000? 1 tas 500.000. Nona. Tambah WeChat, saya transfer ke kamu. Kami tidak jual. Kami tidak akan menjualnya. Jika tugas tidak selesai, kekayaan akan dikurangi 10.000 yuan. Kurangi saja. Hei, pedagang kaki 5 bau, kenapa engkau ada di mana-mana? Hei, 1 tas dijual 500 yuan, kau tidak mau menjualnya. Halo. Hei sayang, aduh, aku menunjukkan tas kepadamu, ya. Kau pasti cocok dengan tas bermerek, ya. Sayangku, baiklah, sampai jumpa malam ini. Muak. Bagaimana? Masih marah? Hai, aku minta maaf. Aku sudah tidur dengan wanitamu. Kau juga menipunya untuk membeli tas bermerek. Oh, kau pikir aku menelpon Jiang Tini? Hahaha, dasar bodoh. Wanita seperti dia, aku hanya bermain-main saja. Dia bahkan tidak pantas untuk ditipu olehku. Pengemis bau, kau cari mati. Hentikan. Berhenti. Di wilayah saya, kamu juga harus mengikuti aturan saya. Maaf, Kak Jihan, saya tahu saya salah. Saya pergi. Minggir. Wanto, kamu mengganggu penyewa saya di wilayah saya. Kamu tidak menghargai saya. Jihan, kamu buta ya? Dia memukul saya. Kode QR ada di sana. Kamu memaksa meminta WeChat gadis itu. Kamu masih punya malu? Perempuan jahat, kamu menjebak saya ya? Setno, kamu hanya diam saja saat orang rendahan ini menghina kakakmu. Ilmu bela dirimu sia-sia? Maaf, Kak Jihan, aku habisi kamu. Kak Jihan, maaf. Saya salah. Meskipun kamu menghina saya, tapi saya berjiwa besar. Memaafkanmu karena kamu juga terluka di wilayah saya. Kita anggap impas, oke? Baik. Impas. Baik. Lihat, semua penyewa saya melihat. Cepat pergi. Lain kali keluar, ingatlah untuk menyikat gigimu hingga bersih. Baiklah. Pada bengong ngapain? Cepatlah berjualan. Harus seperti Setno dan Hasna. Dapat untung banyak. Biar Kak Jihan ikut dapat untung banyak dari kalian. Tunggu.
Kak Jihan, saya pinjam kewibawaanmu untuk bicara beberapa patah kata dengan teman-teman. Teman-teman, hari ini masih ada 3 tas yang belum terjual. Saya kalah 100 juta rupiah, akan kutraktir kalian semua untuk minum. Baik. Dan pertanyaan tadi ingin kutanyakan sekali lagi. Siapa yang mau ikut denganku? Saya. Setno, kamu mau memisahkan diri? Kak Jihan, benar juga tidak juga. Apa maksudmu? Teman-teman, kita semua karena keluarga miskin, makanya kita berjualan di sini kan. Omong kosong, dasar. Kita setiap hari bekerja keras, kadang-kadang bahkan tidak cukup makan. Aku sih nggak pernah kenyang. Hahaha. Kita sering diremehkan, dimaki sebagai penjual bau. Siapapun bisa menginjak-injak kita. Iya. Kita semua manusia, sama-sama punya orang tua. Kenapa kita harus direndahkan, dipandang rendah? Aku sudah menyimpulkan, karena kita miskin. Benar tidak? Benar. Sekarang kita punya cara untuk kaya. Kalian cukup ikuti aku. Aku menyuruh kalian jual apa, kalian jual saja. Dijamin kalian kaya. Kalian mau atau tidak? Kak Setno, aku ikut denganmu. Mau. Setno, kalian mau melawan aku? Salah, Kak Jihan. Setiap orang punya cara masing-masing untuk kaya. Pasar Xiao Xiguan milikmu. Kami penyewa kios, hanya ingin mendapatkan uang kami sendiri. Dasar anak nakal membuatku kaget. Kalian menghasilkan uang yang banyak, aku juga bisa menghasilkan lebih banyak uang, mengapa tidak? Semuanya cepat ucapkan terima kasih pada Kak Jihan. Setelah tutup hari ini, aku traktir kalian minum. 100.000. Anak ini cukup lucu. Dulu saya pikir kamu hanya seorang pengusaha. Setelah semalam, saya menemukan kamu adalah pria yang cakap. Terima kasih Kak Jihan atas pujiannya. Semalam saya juga harus berterima kasih karena kakak telah membela saya. Aduh, Wanto itu benar-benar sampah. Bagaimana dia bisa membeli barang palsu, lalu menipu gadis muda? Saya benar-benar memandang rendah dirinya. Saya dengar itu dia selingkuh dengan suami Tina. Aduh, di dunia ini pria baik sedikit, wanita baik juga tergantung keberuntungan. Lihat ubanmu sudah tumbuh berapa banyak, sangat disayangkan. Malam ini kalau kamu tidak pergi berjualan, saya akan minum 2 gelas denganmu. Terima kasih Kak Jihan. Sama-sama. Aduh, saya mengelola Klodo Ayah Bapti saya sejak usia 20 tahun. Tapi sepertinya saya belum pernah bertemu orang sepertimu. Orang bodoh. Hah? Lihat, kamu terhadap wanita itu sangat setia. Kamu membagikan peluang menghasilkan uang kepada semua orang. Itu disebut setia kawan. Sudah kuduga engkau di sini. Kenapa tidak angkat teleponku? Pak Wandi, semalam saya sangat lelah. Itu pulang langsung tidur. Tidur? Kenapa tidak tidur di rumah kita? Bila aku hanya kurang dirimu, kita akan menjadi pasangan yang serasi. Cih, kok ada anjing lagi di sini? Lihat apa? Saya sedang bicara dengan bosmu. Kamu ketawa apa? Pak Wandi, kita sedang bicara di sini. Bagaimana kalau Bapak pulang dulu? Demi dia, kamu berani bicara seperti itu padaku? Aduh. Pak Wandi. Aduh. Karena kau teman Kak Jihan, aku tidak mempermasalahkannya. Tapi kalau engkau tidak tahu diri, maka aku tidak akan segan-segan. Aduh. Pak Wandi, bagaimana kalau Bapak pulang saja dulu? Baiklah.
Pedagang kaki lima sialan, kita lihat saja nanti. Kak Jihan, maaf ya. Aduh, kalau bukan karena aku ingin memanfaatkan hubungannya dengan Mal Jinling, aku juga malas berurusan dengannya. Kak Jihan, kau tidak suka dia. Aku lihat Pak Wandi sepertinya tertarik padamu, apalagi dia sekarang masih lajang dan juga pemilik terbesar Mal Xiao Xijing. Dia pria idaman. Aku suka kamu. Kau ini, kenapa engkau selalu ikut campur urusan orang lain? Apa karena uang dari kios tidak cukup banyak? Hah? Kak Jihan, aku ingin minta tolong padamu. Tolong apa? Pinjam tempat kerjamu, aku ingin mendaftarkan perusahaan. Setno, kau ingin jadi Pak Setno? Kak Setno. Hasna, kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Perusahaan dagang pengumpul kekayaan kios kecil Siguan kecil? Kak Setno, siapa yang mencantumkan kata kios kecil di nama perusahaan? Norak sekali. Kita memang norak. Dari tanahlah segalanya berasal. Kita semua berasal dari desa. Norak adalah jati diri kita. Kios kecil adalah pekerjaan kita. Saya hanya ingin memberitahu para bos besar bahwa kios kecil juga bisa menjadi bisnis besar. Penjual kecil juga bisa menghasilkan banyak uang. Kak Setno, kau berubah? Gadisku, aku tidak akan pernah berubah. Hanya saja aku tidak ingin diintimidasi oleh siapapun lagi. Yo, teman lama sekarang jualan villa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Koperasi Dagang Kumpul Rejeki hari ini resmi berdiri. Bagus. Negara punya hukum, keluarga punya aturan. Mulai hari ini, siapa yang ingin bergabung dengan Koperasi Dagang Kumpul Rejeki, kita semua adalah keluarga. Saya akan tetapkan beberapa aturan. Saya harap kalian semua bisa mematuhinya. Pertama, dilarang menipu pelanggan, menaikkan harga, menjual barang palsu. Kalau tidak, dipecat. Ada orang yang dulu suka berpura-pura jadi bos bangkrut. Hahaha. Aduh, dulu kan dulu. Mulai hari ini kita tidak boleh melakukan promosi palsu. Kita harus mencari uang dengan jujur. Cih. Kedua, layanan purna jual harus dilakukan dengan baik. Jangan berjualan sekali pakai. Kalau tidak, dipecat. Dipecat? Kita kan cuma pedagang kecil. Yang dijual murah, siapa yang bisa jamin kualitasnya? Betul, Pak Jafar benar. Dengarkan aku, semuanya jangan permasalahkan layanan purna jual. Kerugian karena penukaran dan pengembalian barang, kita harus memberikan layanan yang terbaik. Dengan begitu kita bisa memiliki pelanggan jangka panjang. Aku harap kedepannya semua orang menyebut pasar Glodok akan mengacungkan jempol. Sombong sekali, bisa mati muda. Gembul, aku sudah memberimu kesempatan. Aku bayar sewa ke Jihan. Memangnya kenapa kalau aku tidak bergabung dengan perusahaan kecilmu? Baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Mulai hari ini, kamu tidak boleh mencari tahu apa yang kami jual. Cih. Juga tidak boleh mendengarkan rahasia kami. Ini demi kebaikan seluruh pasar Glodok. Cih, mulutmu pasar Glodok, pasar Glodok. Kau pikir kau selingkuhan Jihan? Aku tidak peduli, kau bisa apa? Gembul.
Gembul, kamu mau cari masalah? Kak Jihan, bukan kamu yang aku maksud. Aku cuma nggak suka lihat Setno, congkak sekali. Omong kosong, kamu yang congkak. Kamu tidak mau kaya, kamu malah iri lihat orang lain kaya. Kamu juga menghalangi rezeki orang lain. Kalau kamu nggak mau kerja di sini, pergi sana. Baiklah. Jangan kira di Jakarta cuma ada pasar gelodok kalian saja. Kita semua sama-sama cari nafkah. Kamu anggap aku apa? Setno, sini, hajar orang ini. Hari ini aku traktir kamu minum. Kita lihat saja nanti. Awas saja engkau. Kak Jihan, Kalian semua dengarkan Setno, layani pelanggan dengan baik. Kalau ada yang rugi, aku yang tanggung. Baik. Kak Jihan, Kok baru datang? Pak Setno. Kak Jihan, jangan bercanda. Saya bukan Pak Setno. Siguan kecil. Perusahaan kecil. Pak Setno. Ayo. Pembukaan besar. Bersulang. Kak Jihan, kamu terlalu banyak minum. Pernah dengar pepatah yang bilang wanita tidak mabuk, pria tidak punya kesempatan. Tahu berapa banyak pria yang menunggu saya mabuk? Tahu nggak susahnya seorang wanita berjuang di luar? Kalau nggak berhasil, takut ditertawakan orang. Kalau berhasil, orang bilang kita jual diri. Kak Jihan, si Gembul itu omong kosong. Kadang aku benar-benar ingin menjual diri. Kalau saja bisnis ini bukan warisan ayah angkatku, aku juga ingin menikah dengan pria yang baik. Aku juga tidak ingin berurusan dengan pria-pria tua itu. Aku juga tidak mau bergaul dengan para pria tua itu. Kau tahu? Seolah-olah kau benar-benar tahu. Dasar bodoh. Jihan, Kenapa kau seperti plester obat ada di mana-mana? kukira kenapa baunya seperti barang murahan, kenapa engkau ada di mana-mana? Aku yang memanggilnya kenapa? Kau meremehkan siapa? Jihan, kau mabuk. Ayo, ikut aku pulang. Jangan sentuh aku. Bukankah kau hanya ingin membawaku kembali ke sarangmu, lalu menganiayaku? Jihan, kita berdua cocok. Aku sudah mengejarmu begitu lama. Kenapa engkau tidak mau menerimanya? Untuk apa bergaul dengan pedagang kaki lima ini? Kau kaya raya? Seorang miliarder. Banyak wanita yang mengejarmu. Aku, Jihan, menginginkan tulusan, mengerti? Kita sudah saling kenal begitu lama. Apa itu bukan ketulusan? Nyonya Tuan, apakah Anda ingin segelas minuman ketulusan? Pergi sana. Aku memanggilmu. Tunggu. Aku mau segelas ketulusan. Hari ini, siapapun yang bisa membuat ketulusan, aku akan ikut dengannya. Setno, bisakah kau? Minuman ketulusan, apa dia tahu artinya? Hah? Bartender saja tidak bisa membuatnya, kau menyuruhnya membuat, ayo kita pulang. Setno, kau benar-benar pengecut. Kau bahkan tidak berani membuat segelas minuman?
Kak Jihan, aku akan membuatkanmu segelas. Rendahan, kalau berani kau buat saja di sini, sok jagoan. Kau bisa baca tulisan di botolnya. Bartender, bantu aku mengambil peralatannya. Pria seperti api, wanita seperti air. Ketika air dan api berpadu, cinta mereka abadi. Semua itu karena saling mencintai. Kak Jihan, sampai di kota tua Heluo, rumahmu mewah sekali. Ini bukan rumahku. Ini hanya sebuah bangunan, mengerti? Kak Jihan, aku antar pulang ya. Lihat, inilah rumahku. Sebuah rumah yang dingin dan kosong. Haha, ngapain kau mengantarku? Kau mau mengantarku sampai ke tempat tidur? Tidak, Kak Jihan. Kalau aku punya niatan itu, aku akan disambar petir. Pulang sana. Kelakuanmu bodoh, kekayaanmu dikurangi 100. Hah? Yang benar saja, kenapa uangku dipotong? Kau memang jomblo sejati. Kak Setno, ada masalah besar. Kenapa kamu masuk tanpa izin? Kak Setno, rekan kerja baru yang bergabung tadi malam semuanya untung. Bukankah itu kabar baik? Tapi, saya menemukan hari ini bahwa rekening perusahaan bertambah 50 juta. Ini adalah investasi yang saya bawa. Jangan terlalu terkejut. Kak Setno, kita hanyalah kios kecil. Untuk apa investasi sebanyak itu? Ini. Bahkan jika Siguan kecil, kota tua Heluo, jembatan Jianhe, ketiga pasar ini digabungkan, semuanya tidak membutuhkan investasi sebanyak itu, kan? Ya, hanya ketiga pasar ini semuanya untuk pedagang kaki lima. Semuanya orang miskin, Siguan kecil, sudah berada di jalur menuju kekayaan. Mengapa kita tidak bisa membawa mereka untuk menjadi kaya bersama? Sayang sekali Paman Wito tidak sempat. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan hal yang terjadi pada Paman Wito terulang lagi. Aku hampir lupa, Paman Wito tidak punya uang untuk berobat saat itu. Ada satu alasan lagi. Dia saat itu di pasar jembatan Jianhe menunggak sewa 5 tahun. Bayu tidak mau mengembalikannya. Dia bilang kwitansinya hilang. Kalau tidak, Paman Wito mungkin masih bisa bertahan lebih lama. Bayu. Kak Bayu, saya hormati Anda. Gembul, kau ini bagaimana sih? Kak Bayu bisa datang ke warung kecil ini, memberi kita muka besar. Iya. Kau datang ke jembatan Jianhe. Kita ini saudara. Makan di warung kecil tidak masalah. Kak Bayu sangat pengertian. Ini. Aduh, di usia kita ini, kalau minum alkohol harus minum yang bagus. Iya kan? Harus jaga kesehatan. Pesan uliangnya saja cukup.
Bos, bawa Wuliangnya. Baik. Ku dengar kau diusir Jihan dan si Setno itu. Iya, Setno, pasangan anjing itu. Jihan, wanita jalang itu, pria manapun ingin dia coba. Dia belum pernah bertemu Kak Bayu. Kalau sudah, pria lain harus minggir semua. Hehehe. Tapi orang itu keberuntungannya memang bagus. 2 hari ini jual apapun pasti laku. Banyak orang di Xiao Siguan bergabung dengan perusahaan cucainya yang tidak jelas itu. Percuma dia beruntung. Keberuntungan terkadang juga merupakan sebuah kemampuan. Dia, sekalipun dia mampu, tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan Kak Bayu. Aku ingin sekali bertemu dengan orang ini. Setno, kita ngapain kesini hari ini? Kakak mau kasih kamu villa hari ini. Kak, aku sudah sangat puas bisa menghasilkan uang denganmu. Kita berdua berasal dari desa, membeli villa terlalu boros. Kalau kita bisa tinggal di apartemen 3 kamar tidur, aku sudah sangat senang. Perusahaan baru berdiri, belum ada tempat untuk kantor. Aku ingin membeli villa besar. Setno. Benar-benar kamu ya? Sudah 10 tahun tidak bertemu sejak lulus SMA. Ku dengar kamu jualan di kaki 5 di Glodok. Aku juga sibuk, tidak sempat mengunjungimu. Ini siapa? Gadis dari desa yang sama, namanya Hasna, sekarang asistenku. Aduh, baiklah. Sudah bisa menggaji gadis desa sebagai asisten ya. Haha. Ngapain kesini? Beli rumah. Jangan bercanda, lagi kerja. Bukankah aku datang untuk memberimu rezeki? Kak Setno mahal sekali ya. Bung, sudah lihat-lihat? Sebentar lagi atasan datang, kamu harus bilang mau beli rumah. Kami bukan hanya lihat-lihat, saya juga mau beli. Jihan, kamu kan penghuni di sini. Ada kamu yang bantu lihat rumah, saya tentu saja tenang. Kalau mau lihat, cepat lihat. Saya tidak punya banyak waktu. Wah, benar-benar takdir yang mempertemukan kita. Setno, kok kamu ada di sini? Kak Jihan, saya lihat-lihat rumah. Bagus. Lihat. Aduh, pedagang kecil saja lihat rumah. Di kota tua Heluo, sepertinya saya salah pilih tempat. Bu Jihan, tuan ini? Ini Pak Wandi dari Maljinling. Pak Wandi. Itu saya manajer penjualan kota tua Heluo. Nama saya Harry, senang melayani Anda. Kota tua Heluo ini bagaimana? Tidak mempertimbangkan perasaan penghuni lama sama sekali. Semua orang diizinkan masuk. Seperti pasar saja. Itu Pak Wandi. Bagaimana kalau Bapak lihat dulu rumah kami? Kota tua Heluo kami kaya akan budaya. Sudah. Kekayaan budaya tidak saya lihat. Saya hanya mencium bau pedagang kecil. Pedagang kecil memang kampungan. Ada orang bisa mencium bau busuk karena mulutnya memang bau. Sok keras kepala, tidak bisa bicara apa-apa. Sini, carikan aku satu villa di sini. Sekarang juga bayar uang mukanya. Baik, Pak Wandi, lihat ke sini. Harry, beri aku rumah yang paling mahal, lunas. Apa yang kau lakukan? Aku sedang bekerja, jangan bercanda. Kok aku merasa sedang melawak di sini? Baiklah, biarkan dia bayar dulu. Ini Pak Wandi. Setno, pulanglah bersamaku. Sebentar lagi pasar malam akan buka. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Bapak dan Ibu, konsultan penjualan kami, apakah ada pelayanan yang kurang memuaskan? Tuan ini ingin membeli rumah termahal di sini dengan lunas. Tuan ini ingin membeli rumah dengan lunas? Setno, ayo kita pulang. Bu Jihan, apakah ini teman Anda? Ambil rumah yang paling mahal dan bayar. Bayar. Biarkan dia bayar. Bayar untuknya.
Setno, kau tahu, rumah termahal di kota tua Heluo, rumah si Hiwan besar, harganya lebih dari 20 miliar rupiah. Hanya 20 miliar, kurang dari yang diharapkan. Bayar. Aku tidak peduli lagi denganmu. Tidak ada kata sandi. Setno, ini adalah halaman teras Anda. Bagian utara adalah bangunan utama, terletak di posisi kian, melambangkan kesatuan antara langit dan manusia. Di sini adalah dapur, dan di sini adalah kamar samping. Saya akan mengajak Anda melihat-lihat ruang bawah tanah Anda. Harry, apa engkau masih ingat siapa dirimu? Kau kan teman lamaku, masih memanggilku Pak Setno? Tidakkah terasa canggung? Pak Setno, sungguh berwibawa. Benar-benar menghargai persahabatan lama. Sungguh orang besar. Aku, Setno, maafkan aku salah menilai. Aku orang yang tidak tahu diri. Lihatlah dirimu, traktir aku makan malam mewah saja sudah cukup. Apakah komisi ini cukup? Cukup, minumannya juga cukup. Hahaha, mari. Anda siapa? Paman Iwan ingin bertemu denganmu. Kamu ini, lewat sini kok nggak mampir? Sibuk. Saya sudah beberapa kali mengirim orang untuk mengantarkan barang ke tempatmu, kamu juga tidak mau menerimanya. Terlalu sibuk. Aduh. Saya dan ayah angkatmu, Taufik, sudah bersaudara selama puluhan tahun. Pasar Helu Guceng saya ini, utamanya berupa toko. Sedangkan pasar Xiao Siguan milikmu, utamanya berupa lapak kaki lima. Kita berdua sebenarnya tidak ada masalah serius. Benar. Anda kan tidak pernah salah. 10 tahun lalu, ratusan penyewa di Xiao Siguan pergi. Tidak ada hubungannya dengan Anda. Ayah angkat saya terkena stroke juga tidak ada hubungannya dengan Anda. Industri harus ditingkatkan, harus dibedakan. Pedagang kelas atas harus masuk ke pasar kelas atas. Dengan begitu mereka baru bisa bertahan. Tapi kenapa ayah angkatmu tidak bisa mengerti? Tentu saja dia tidak mengerti. Dia tentu saja tidak mengerti. Dia tidak mengerti kenapa teman bertahun-tahunnya tidak bisa mengatakannya secara terbuka, kenapa harus menusuknya dari belakang. Saya pergi dulu. Hati-hati, Di pasar kalian ada yang namanya Setno. Akhir-akhir ini sangat ribut. Kamu harus hati-hati. Tidak semua orang suka merebut pekerjaan orang lain. Setidaknya Setno tidak. Walaupun Setno tidak ingin mengambil alih, apa kau tidak khawatir orang lain iri? Kau masih ingin memainkan drama 10 tahun lalu? Kurasa itu tidak akan berhasil. Aku tidak akan pernah lagi mengalami kerugian yang dialami ayah baptisku. Aduh. Seluruh si Cheng ini, apa hanya ada Xiao Siguanmu dan Hello Gucengku? Kak Setno, pasarnya mau buka, kita cepat sedikit. Hasnael, hari ini lapakmu akan kujaga dulu. Kamu pikirkan bagaimana menata kantor dan di si Hiwan pilih satu ruangan. Peringatan, ada bahaya mendekat. Ada bahaya mendekat. Sudah jadi bos sendiri, masih saja jualan di sini tidak bergengsi. Si Gembul? Ini Bos Bayu dari jembatan Jianhe, Pak Setno. Sudilah kiranya untuk berbicara. Bayu, aku memang ingin bertemu denganmu. Wah, kau cukup berani juga ya. Orang biasa melihatku tidak berani mengobrol denganku begini. Kenapa? Sudah lama di kolam kecil? Apa ingin pindah tempat?
Xiaoxiguan di barat, kota tua Luohe di timur. Baik dari segi popularitas maupun arus pengunjung, dia nomor 1. Kalau begitu bisa kurang bayar sewa lapaknya? Pasti lebih rendah dari yang di Jingxiangyu. Asal kau mau datang, syaratnya bisa kita bicarakan. Lagi pula, ada beberapa gadis muda, cantik, seksi, kaki jenjang. Paham kan? Itu harus disepakati dulu. Slip deposit kios jangan sampai hilang. Kalau hilang, uang deposit tidak bisa dikembalikan. Adik kecil, apa maksudmu? Kau masih ingat Paman Wito? Dia terlalu jujur dan baik hati. Mungkin dia malu mendatangimu dalam mimpi. Paman Wito sering menunggak biaya kebersihan dan pajak penjualan. Dia juga bergabung dengan pedagang lain untuk membuat keributan. Bos Bayu sudah cukup baik padanya. Biaya kios Tong Jianxia sudah termasuk dalam pajak penjualan. Dibayar oleh pasar ke pemerintah. Kalian masih memungut sewa secara ilegal. Memperlakukan penyewa seperti budak. Setelah bekerja keras, kalian memeras mereka. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Dasar kau. Aku sedang kesal, dan aku paling jago melampiaskan kekesalan orang lain. Coba saja. Setno, kamu bertindak gegabah lagi ya. Anak muda ini punya banyak teman, tapi anak muda semua orang mementingkan keuntungan. Contohnya seperti koperasi simpan pinjam sejahtera. Apakah itu milik Jihan? Bukankah dia hanya menyewanya? Ya, kalian bersusah payah membuka lapak di sini. Apa kalian sudah memikirkan perasaan kami? Orang itu harus melihat jauh ke depan. Saya tidak pernah berpikir untuk menghasilkan uang dengan memanfaatkan orang lain. Hadi, Paman Wito adalah mentor yang membimbing saya. Kesulitan yang beliau alami, saya akan membantunya. Lalu apa maumu? Ambil alih jembatan Kaliurang milikmu, membuatmu jatuh miskin. Astaga, kamu terlalu banyak omong kosong. Kalau kamu bisa merebut jembatan Kaliurang, saya akan memakai nama keluargamu. Kak Bayu, saya akan memberikan anak ini pelajaran. Kamu hebat, punya nyali. Tunggu saja. Ayo pergi. Kak Setno, kamu hebat. Kak Setno, bagaimana rencanamu untuk mendapatkan jembatan Jianhe? Strategi dasarnya tetap sama. Dapatkan dulu penyewa jembatan Jianhe. Paman Wito dulu di pasar jembatan Jianhe, beberapa teman lamanya yang paling dekat sudah ku kenal semua. Aku akan bicara dengan mereka. Hasna, memilikimu adalah kebahagiaanku. Ya ampun, sedang bermesraan di sini. Kak Jihan. Aku kebetulan lewat. Apa tadi itu Bayu dari jembatan Jianhe? Iya. Kalian sudah saling kenal sebelumnya? Dulu ingin kenal, hari ini bertemu. Apa obrolan kalian tadi kurang menyenangkan? Nanti akan sangat menyenangkan. Kalau begitu, kalian lanjutkan saja. Aku pergi dulu. Sistem. Saya di sini. Saya ingin semua informasi tentang pasar jembatan Jianhe. 3 detik lagi, semua informasi tentang pasar jembatan Jianhe akan dimasukkan ke dalam memori otak Anda. Aduh, kenapa engkau juga mengirimkan informasi tentang toilet wanita ke saya? Paman Iwan, kita masih harus bekerja sama untuk masalah ini. Setno bersikeras untuk mengambil alih jembatan Jianhe. Saya dan si Guan kecil itu tidak memiliki dendam sebesar itu. Kalau dia tahu, mertuanya terkena stroke 10 tahun yang lalu, karena masalah itu, apa yang akan dia pikirkan? Dia dan Jihan benar-benar bersama. Jihan bisa mengambil alih bisnis ayah angkatnya, asalkan bertahan selama 10 tahun, dia bisa memikirkan segala macam cara licik.
Tapi masalah ini, saya tidak begitu jelas detailnya. Tapi saya dan si Gembul memang diusir olehnya. Saya sudah tua. Pasar kota tua Luohe cukup untuk masa pensiun saya. Tidak ada energi untuk hal lain. Paman Iwan, kau benar-benar santai. Total pedagang di kota tua Helu hanya 542. Total omset bulan lalu adalah 37.421.041 rupiah. Kau juga ikut campur di sini? Paman Iwan, hubungan kita seperti apa? Bukankah saudaramu juga saudaraku? Jangan ada perselisihan internal. Bujihan, santai sekali. Tuan Lukin, angin apa yang membawa Bapak kemari? Seharusnya Bapak bilang dari tadi. Saya akan menjemput Bapak di bawah. Bujihan, tidak usah repot-repot. Hari ini, kami datang untuk menyelidiki pemalsuan. Ada pelanggan yang melaporkan 67 barang yang dibeli di Mal Ibu terlibat pemalsuan. Ada juga 2 orang yang membeli makanan ringan di tempat Ibu sampai harus dirawat di rumah sakit. Ibu adalah penanggung jawab penjualan. Jadi tolong Ibu dan Bujihan ikut kami. Barang-barang ini bukan dari kios kami. Benarkah? Kita bicarakan di kantor polisi. Ini masalah yang serius. Ada yang aneh dengan masalah ini. Bagaimana caranya agar orang mengatakan yang sebenarnya? Baiklah. Yang sebenarnya... Yang sebenarnya artinya kau harus menjelaskan semuanya. Bagaimana engkau memalsukan dan menjual barang palsu. Seperti saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya menerima 100 juta rupiah dari Bayu dan Om Iwan untuk menjebak kalian. 100 juta rupiah itu cukup untuk bersenang-senang di tempat hiburan surga dunia selama 1 bulan, setiap hari dengan wanita yang berbeda. Dan juga foto itu dipalsukan oleh Bayu dan mereka. Saya korupsi dan menerima suap. Bajingan. Dasar 2 orang rendah ini sungguh menjijikkan. Ayo kita cari mereka. Kak Jihan, kali ini dia tidak hanya mengurus masalahmu, tapi juga masalahku. Aku harus membalas dendam. Aku tidak hanya akan membalas dendam, aku juga akan menghancurkan mereka. Ngomong-ngomong, kenapa Kepala Lin tadi bertingkah seperti orang gila? Apa dia kerasukan? Kepala Lin sudah lama terobsesi dengan nafsu, pikirannya kacau, mungkin dia mengalami gangguan jiwa. Semoga video yang kau rekam bisa jadi bukti. Ayo. Ayo. Kepala Lin tiba-tiba bicara ngawur. Dia gila. Bos, tidak pernah dengar Kepala Lin punya masalah seperti ini sebelumnya. Dia membocorkan semuanya. Tidak berguna. Begini, Mono, cepat ambil uangku kembali. Baik. Aduh, bukankah ini Nona Jin? Mono, cepat siapkan teh yang bagus. Uang yang harus dikeluarkan, kita keluarkan. Tapi uang yang harus diminta, kita minta. Baik. Tunggu. Mono, kurasa kita tidak perlu keluar. Sekali keluar langsung menghabiskan 500 juta atau 1 miliar rupiah. Tenang saja, Bujihan. Sama-sama pebisnis. Saya orangnya hati-hati. Tidak mungkin saya tiba-tiba menarik 500 juta rupiah. Babi mati tak takut air panas. Beberapa orang, beberapa perhitungan, tidak mengakuinya juga wajar kan? Tapi dengan hukuman berat, kurasa beberapa orang mau tidak mau akan mengaku. Kau siapa? Berani-beraninya engkau membuat masalah di sini. Kau kurang ajar, ya? Kurang ajar. Baik, bos. Lihat bagaimana aku akan membalaskan dendammu hari ini. Baik. Panggil orang. Bos Bayu dalam bahaya, cepat datang dan selamatkan. Masih ada orang lagi? Habis. Kalian berdua masih mau apa lagi? Aku mau kau berlutut dan minta maaf. Minta maaf di depan umum.
dan ganti rugi nama baik Glodok. Bu Jihan membasmi rumput harus sampai ke akar-akarnya. Bu Jihan, Pak Setno, saya hanya menuruti perintah, terpaksa melakukannya. Jangan bunuh aku. Pengkhianat. Bos Bayu, kau cukup tangguh. Rusuk kanan melindungi hati, tulangnya patah, hatinya akan terasa sakit. Paman Wito menderita kanker hati, rasanya sakit di tempat ini. Cukup? Setno? Sudahlah, aku tidak ingin kamu menjadi seperti ini. Kita maafkan dia, ya? Memaafkannya? Baik. Kau masih ingat perjanjian kita? Arga, jembatan Jianhe, kuberi padamu. Kau ingin mengambil alih pasar jembatan Jianhe? Tidak. Orang yang mengambil alih pasar jembatan Jianhe pastilah orang yang berpengalaman dan mengerti bisnis. Orang itu jelas bukan aku. Siapa? Kau. Setno, aku bilang malam ini kita harus minum sampai mabuk. Bagaimana kau bisa datang? Ku dengar kalian mau minum. Aku sudah 10 tahun tidak minum, ingin ikut. Kalian mau membiarkan orang tua ini minum anggur pernikahan kalian? Kau bicara omong kosong apa? Aku belum mencarimu. Kau berani menemuiku? Paman Iwan? Anak baik. Hari ini aku tidak membawa angpau. Lain kali aku akan memberimu uang. Kau bukan tetuaku. 10 tahun tidak datang ke ruangan ini. Perabotannya tidak berubah sedikit pun. Kau sudah bekerja keras, Bisakah kau punya sedikit harga diri? Menghabiskan uang dengan orang lain untuk memfitnahku? Sekarang datang ke sini untuk cari simpati? Kau seharusnya tidak berbisnis, kau seharusnya menjadi aktor. Aku tidak memberi mereka uang. Sebelum kalian mencari Bayu, aku memposting video. Saya Iwan, dari manajemen Pasar Kota Kuno Heluo. Sekarang melaporkan secara terbuka ke seluruh jaringan. Manajer Pasar Jembatan Jianhe, Bayu, Kepala Badan Pengelola, Lin Banfeng, korupsi dan menerima suap, memfitnah, dan mencemarkan nama baik Pasar Siguan Kecil. Mana aku tahu kau oportunis atau bukan? Anak buahku banyak yang disuap Bayu Tutul. Untuk urusan hari ini, mereka merahasiakannya dariku. Aku mengirim video ini karena ingin sama-sama hancur. Percaya atau tidak, terserah. Setelah itu aku tahu semuanya, cukup senang. Lihatlah ini, bisa dibilang tak ada penyesalan lagi. Aku selalu insomnia, teringat ayah baptismu. Kami berdua tidak punya anak. Pasar Kota Tua Heluo ini, aku sudah lama ingin menyerahkannya padamu. Haha. Tapi takut engkau tidak mau. Hari ini sudah waktunya. Itu adalah perjanjian pengalihan. Aku dan ayah baptisnya menyerahkan Jihan kepadamu. Kau, jika tidak baik padanya, kuliti kau hidup-hidup. Ini isinya apa? Kurang artistik. Saya salah. Saya sudah bilang dari dulu, di zaman modern ini, kenapa masih pakai kekerasan? Bekerja harus dengan seni.
Lihat kamu sekarang, dan juga kamu Mono. Tuan Lucky, saya salah. Saya bukan manusia. Saya tidak seharusnya mengkhianati Bos Bayu. Anda, ampuni saya. Bicaramu kurang artistik. Kamu tidak mau jadi manusia. Ya jangan jadi anjing juga. Manusia dan anjing adalah makhluk terjelek di dunia. Masih kalah dengan bunga dan rumput. Lihat kebun belakang saya. Bunganya sangat indah. Maksudnya? Maksudku, tidak berperi kemanusiaan. Kau bisa menjadi bunga dan rumput. Gugurnya bunga bukan berarti tanpa perasaan berubah menjadi tanah. Justru lebih menyuburkan bunga. Maksudnya apa? Kurasa kau bisa menjadi pupuk untuk kebaikan dunia. Korbankan darah dan keringatmu. Jangan tutup matamu. Kematian adalah seni pamungkas yang murni. Tuan Lucky, Setno dan Jihan. Jihan dan Setno, cara mereka bekerja tidak artistik. Kau harus membimbing mereka. Kak Setno, kita benar-benar makan makanan barat? Merayakan franchise kios Jucai yang akan segera mencakup 3 pasar besar, kita harus mengadakan sedikit perayaan. Setno. Kak Jihan masih berdiri di sini. Duduk. Silakan duduk, Kak Jihan. Setno, selamat atas perluasan bisnismu. Sama-sama, Kak Jihan, Anda adalah pemimpin dari 3 pasar besar. Hasna, ayo. Kak Setno, Anda adalah bos perusahaan Jucai di 3 pasar besar. Kak Jihan adalah pemilik dari 3 pasar besar. Apalah saya? Bagaimana bisa kau berkata begitu? Kau adalah asisten umum dari 3 pasar besar. Iya kan, Kak Jihan? Benar, ayo. Ayo. Enak, Kak Jihan, Hasna. Aku pergi ke toilet dulu, segera kembali. Suami, cobain deh. Ayo cobain. Aduh, aku nggak mau makan. Kamu ini nyebelin banget sih. Ngeliat aku lagi kirim pesan. Kamu berubah. Dulu kamu nggak begini sama aku. Kamu hampir 10 hari nggak jenguk aku. Apa kamu sudah nggak cinta lagi sama aku? Jawab. Apa kamu sudah nggak cinta lagi sama aku? Kamu tiap hari nanya kayak gini, nyebelin enggak sih? Nggak cinta lagi? Kalau mau dicintai, cari saja tukang jualan kaki 5 itu. Kalau kamu nggak suka sama dia, jangan beri dia harapan palsu. Kok di mana-mana ada kamu sih? Oh iya, kalau mau dicintai, cari dia saja. Wanto, kamu ngomong apa sih? Oh iya, anak itu sekarang sudah kaya, katanya buka perusahaan apa gitu. Bawahannya banyak tukang jualan kaki 5. Kamu maunya dicintai kan? Minta saja sama dia. Perempuan jahat, berani pukul aku. Setno, lepaskan. Lepaskan. Urusan kami bukan urusanmu. Pergi. Suami. Pergi sana. Setno, bisakah kau melepaskanku? Bagaimana keadaanku bukan urusanmu. Aku sama sekali tidak suka orang miskin sepertimu. Entah kau kaya atau tidak, aku tetap jijik melihatmu. Bisakah kau pergi?
Pergi sana. Kak Setno, Kak Tini. Pergi? Apa kau rela untuk wanita murahan seperti ini? Setno, hebat juga, mainnya satu raja 2 ratu ya. Bawa juga Tini. Kalian berempat kan? Tidak berkelas. Tuan Lucky. Berapa orang Tuan dan Nyonya? Restoran ini kelas atas. Mohon jaga lingkungan makan. Terima kasih. Mari Tuan Lucky, silakan lewat sini. Ya, di restoran yang begitu artistik ini, kau menamparnya, dia menamparmu, ini terlalu tidak artistik. Tuan Lucky, iya. Pergi. Tuan Lucky, begini. Lihat, saya dan pacar saya makan di sini. Sedang asik makan. Ini, anak ini, anak ini dulu ingin mengejar pacar saya, tapi tidak berhasil. Di sini memeras dan juga memukul saya. Kalau begitu, mari kita bicarakan baik-baik. Kau bilang kami memukulmu? Tapi di sini ada CCTV, ada saksi. Pacarmu yang lebih dulu memukul pacarku. Jihan. Jihan, di mana Jihan? Tuan Lucky, kenapa engkau lama sekali di toilet? Hah? Jihan? Setno. Wandi. Ini pemimpin Xiaoxi Duan. Jihan kan? Pantas saja kau begitu mencintainya. Sepertinya dia sudah punya pasangan. Ini raja pedagang kaki lima yang baru-baru ini terkenal di Xijing, Setno. Tempat ini terlalu berisik. Makan saja tidak tenang. Pulang. Tidak bisa. Urusan belum selesai. Tidak ada yang boleh pergi. Jihan, kamu dengan dia hubungannya apa? Wandi, laki-laki sejati. Harus berjiwa besar. Perhatikan sikapmu. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Lagi pula engkau klien besarku. Nanti kalau Direktur Jin ada waktu, kita harus bertemu. Terima kasih telah mengambil alih bisnis jembatan Jianhe. Kalau tidak, saya mau tagih sewa ke siapa? Kau Lucky dari grup Bingci? Hahaha, benar. Sampai jumpa Tuan Lucky. Baik, tidak perlu mengantar. Musuh dari musuhku adalah temanku. Baik. Hari ini kita bertiga harus minum-minum. Hari ini kita bertiga minum sampai mabuk. Kak Setno, jangan minum lagi. Aduh, biarkan saja dia minum. Nanti kalau sudah keluar semua dari hatinya, dia akan merasa lebih baik. Kita berdua saja masih bisa mengurus dia kan? Betul, rumahku besar, halamanku besar, tempat tidurku juga besar. Kita bertiga muat. Kamu cari mati? Hidup ini singkat. Tidak mabuk, tidak pulang. Di timur ada wanitaku yang cantik. Jangan sebut cantik lagi, wanita cantikmu mau mati karena baunya. Di barat sungai Bengawan Solo mengalir. Terserah. Bau sekali. Meja ini empuk sekali. Setno, kamu benar-benar membeli rumah ini. Kamu belum pernah mengundangku kemari. Kalau kamu mau datang, anggap saja rumah sendiri. Datanglah setiap hari. Rumahmu ini seperti rumah contoh. Tidak ada suasana kehidupan sama sekali. Aku tidak mau datang. Tapi, katamu kamu tinggal sendiri? Apa agak sepi? Tidak sepi. Tidak sepi. Aduh,
Benar-benar pria, tinggal serba kekurangan. Teko saja tidak tahu di mana. Aku carikan untuk Kak Jihan. Handuk ini kenapa rusak? Ada renda juga. Kak Setno. Katakan, kenapa pakaian dalammu ada di kamarku? Kemarin pipa air di kamarku rusak. Lalu aku mencucinya di kamarmu, lalu aku buru-buru keluar, lalu aku lupa mengambilnya. Nona Hasna, kamu lupa, ini masalah sikap kerjamu. Bagaimana aku menjelaskan ini pada Kak Jihan? Maaf? Apa gunanya maaf? Kak Jihan pasti salah paham. Hubungan kakak adik kita yang murni ini sudah ternoda. Tenang saja, Kak Setno. Aku tidak akan membiarkan hal ini mempengaruhi hubunganmu dengan Kak Jihan. Kamu menganggapku sebagai adikmu? Aku sudah sangat puas. Aku orang seperti apa? Mana mungkin aku punya keberuntungan seperti itu? Aduh, Hasna, setidaknya beritahu aku di mana pakaian itu. Siapa yang menanggalkan pakaianku tadi malam? Sistem. Putar. Rekaman video dimulai. Setno mabuk dan bertelanjang dada melambai-lambaikan bra. Hasna mencoba merebutnya, tapi gagal. Jihan pergi sambil memegangi dahinya. Setno membuka ikat pinggangnya, Hasna lari karena terkejut. Sudahlah, sudahlah. Bilang saja aku menanggalkan pakaianku sendiri. Malu sekali. Jihan, jangan keras kepala begini. Kalianlah yang tidak tahu malu. Penataan pasar itu adalah kebijakan perencanaan pasar. Omong kosong? Kontra Xiao Xiguan saya masih 15 tahun lagi. Jembatan Jianhe itu sendiri adalah tanah pribadi. Pasar kota tua Hiluo baru dibangun 10 tahun. Dengan satu perintah, ketiga pasar tersebut semuanya ditata ulang, manajemen pasar ditender ulang. Kau pikir aku anak kecil berumur 3 tahun? Saya juga baru menerima kabar ini, lalu datang untuk memberitahumu. Bukankah ini sedang berdiskusi denganmu? Solusi yang kau diskusikan denganku adalah bekerja sama dengan Jinling Mallmu. Kau ingin aku menyerah? Mimpimu? Ketiga pasar dirombak ulang. Kau memiliki pengalaman manajemen pasar tradisional. Jinling Mall memiliki landasan komersial pasar kelas atas. Kita berdua bekerja sama, itu sangatlah cocok. Wandi, cepat keluar dari sini. Jihan, ini adalah kesempatan terakhirmu. Kau tidak bisa melawan atasan. Manusia menentukan nasibnya sendiri. Setno. Pak Wandi, keberadaan ketiga pasar ini bukan 1 atau 2 hari dan tidak bisa dihancurkan begitu saja olehmu. Di belakang mereka ada ribuan usaha kecil yang bekerja keras dan menderita. Kelinci yang terdesak pun masih menggigit. Setno, jangan berpikir keberuntungan akan selalu menyertaimu. Aku akan melihat bagaimana kau jatuh. Sudah kudapatkan. Beritanya valid. Mereka bahkan mengeluarkan senjata pamungkas. Temanku di Dinas Perumahan dan Konstruksi bilang, rencana renovasi 3 pasar besar itu setahun yang lalu sudah dimanipulasi.
Dalangnya adalah Lucky, direktur utama Pinky Group. Kakek tua itu, dia ingin menelan ketiga pasar itu. Nah, kau sudah menduganya? Ya, Lucky sudah pernah menemui saya dan membocorkan hal ini. Tapi aku tahu kau tidak akan melepaskan bisnis almarhum ayahmu. Saya juga tidak ingin melepaskan pasar kota tua Hello ini. Kenapa engkau tidak memberitahuku lebih awal? Saat itu, sangat sulit bagiku untuk bertemu denganmu. Kita jangan panik. Harry, senjata pamungkas apa yang mereka keluarkan? Seorang Dewi. Risa adalah legenda di dunia arsitektur. 10 tahun terakhir, dari 10 bangunan baru terkenal di dunia, 6 dirancang olehnya. Jenius, cerdas, dingin, Dewi nomor 1. Tuan Lucky, hebat. Anda benar-benar bisa mengundang Dewi, desain, Risa untuk mendesain dan merencanakan secara langsung. Kali ini, meskipun Si Jing dihancurkan dan dibangun kembali, saya rasa tidak ada yang akan berkomentar. Kali ini, kita akan membuat Setno pergi. Harus membuatnya hancur. Sudahlah, mengapa setiap kali menyebut Setno? Kalian semua terlihat begitu marah. Apa gunanya? Kita harus bicara tentang seni. Tuan Lucky, ku dengar Risa tidak menerima proyek di bawah 50 miliar dan jika kliennya tidak cocok, dia juga tidak akan menerimanya. Dikenal sebagai wanita es. Tuan Lucky, bagaimana Anda bisa mencairkannya? Jangan menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Seni itu memiliki aura misteri. Dewi nomor 1 sedunia. Bukan bujihan, nonahu. Maksud saya di dunia arsitektur. Sudah, jangan bicara lagi. Lihat air liurmu hampir menetes. Masih Dewi? Meskipun seorang Dewi, bukankah dia tetap menjadi kaki tangan orang jahat? Betul. Sudah. Kenapa bertengkar lagi? Harry, bagaimana hubunganmu dengan Risa? Apa maksudmu aku? Mana mungkin aku mengenalnya? Jika aku bisa berfoto dengannya, aku rela mengurangi umurku 5 tahun. 5 tahun. Jika aku bisa makan bersamanya, Kau akan langsung mati. Jika aku bisa mati untuknya, aku ikhlas. Sudah. Jangan bicara omong kosong. Kalian semua tidak bisa diandalkan. Masih harus mengandalkanmu. Orangnya sudah datang. Halo, Nona Risa, saya Wanto, manajer umum Hotel Jingxi. Tuan Lucky khusus meminta saya untuk menjemput Anda. Singkat saja, di mana Zhao? Aku belum masuk mobil. Li. Wandi, kamu keluar dulu. Wah, ternyata Pak Lucky adalah paman Risa. Repot nih. Masih mikir apa lagi? Saya akan mengumpulkan semua pedagang pasar besar 3. Kita mogok jualan dan demonstrasi. Nduk, kamu jangan bersikap seperti ayah baptismu. Masalah ini kita pikirkan baik-baik. Masih dipikirin? Nunggu kalian selesai mikir, kios di pasar besar 3 udah jadi hutan belantara. Kalau bicara baik-baik tidak berhasil, apalagi yang bisa meyakinkan Risa? Jurus gombal? Setno, jurus gombal bisa berhasil, tapi aku harus beli baju baru dulu. Termasuk mobil sport. Siapa yang ngajak ngomong kamu? Emang kamu bisa? Aku... Bukannya ada yang mau pakai jurus gombal buat ngehadapin Risa? Kok sekarang malah sibuk ngeprint dokumen? Sebagai pedagang kecil yang punya cita-cita dan tujuan, mana mungkin aku pakai cara licik seperti itu? Aku harus mengalahkannya dengan cara terhormat. Baru namanya laki-laki sejati.
Mana ada yang percaya? Karena kamu sudah kembali, kesepakatan kita pasti akan kutepati. Kita, paman dan keponakan, akan berjuang bersama dalam pertempuran ini. Kau terlalu banyak berpikir. Aku kembali untuk mengalahkanmu. Kak Setno sudah siap. Kalian berdua berbisik-bisik di sini, sedang apa? Apa yang dikatakan Bayu terakhir kali itu benar. Untuk pasar, fondasinya adalah tanah. Kali ini 3 pasar besar direncanakan ulang. Yang paling mendasar adalah pelelangan tanah. Apa yang ingin kau lakukan? Di antara 3 pasar besar, tanah jembatan Jianhe adalah milik pribadi Lucky. Hak kepemilikannya paling jelas dan akan menjadi tanah pertama yang dilelang. Dia pasti akan mendapatkannya. Aku akan menyerangnya di medan perang yang paling dia pedulikan, menyerangnya secara tiba-tiba. Kau gila? Kau tahu seberapa besar 3 lahan itu? Hanya lokasi utama jembatan Jianhe saja, tanpa 30 miliar, tidak mungkin mendapatkannya. 30 miliar aku punya. Keponakanku, ada beberapa hal yang kamu tidak tahu. Tanah di Jianhe ini diturunkan dari leluhur kami. Lebih dari 100 tahun yang lalu, kedua sisi sungai Jianhe adalah milik keluarga Li. Ayahmu, sepupuku tersayang, berkali-kali menjual lebih dari 500 hektar. Alasan untuk pendidikan, untuk amal. Dia mendapatkan reputasi sebagai leader dermawan, tapi keturunan keluarga Li tidak mendapatkan apa-apa. Jadi engkau bermain curang, menelan warisan ayah. Ayahmu dan aku memiliki kakek yang sama. Aku juga keturunan keluarga Li. Aku melakukan ini semua demi kebaikan seluruh keluarga Li. Kau benar-benar orang baik. Lupakan saja kali ini, karena engkau setuju untuk mendesain 3 pasar besar ini, aku juga berjanji padamu di pasar lelang tanah, kita akan bersaing secara adil. Dan aku juga akan menghalangi pesaingmu. Selama engkau menepati janjimu, bersaing secara adil untuk tanah, aku tidak membutuhkan perhatianmu. Baik, hati-hati di jalan. Kak Setno, dari mana kita mendapatkan uang sebanyak itu? Setelah kamu membeli rumah ini, rekening perusahaan kita hanya tersisa 20 juta rupiah. Tenang, aku punya uang, semuanya sudah siap, tinggal menunggu waktu yang tepat. Pak Ouyang, ini teman lama saya, Pak Setno. Ini manajer umum perusahaan saya. Pak Setno, sudah lama saya mendengar tentang Anda dari benar-benar sukses di usia muda, saya belum sempat berkunjung, sungguh tidak sopan. Pak Ouyang, saya bicara apa adanya saja. Saya ingin membicarakan kerjasama dengan perusahaan Anda. Saya ingin mengakuisisi untuk membeli tanah. Langsung ke intinya. Pak Setno, jika saya tidak salah, Anda ingin mendapatkan tanah di Xiaoxiguan? Xiaoxiguan, jembatan Jianhe, pasar kota kuno Heluo, ketiga bidang tanah ini saya inginkan. Haha, saya benar-benar tidak menyangka Pak Setno, Anda begitu berani. Pasar kota kuno Heluo ini, sebagian besar tanahnya selalu menjadi milik perusahaan kami. Tenang saja, meskipun saya memenangkan kota kuno Heluo, akan saya berikan kepada Anda. Tapi saya perlu Pak Ouyang menjanjikan satu hal kepada saya. Jangan. Saya ingin Pak Ouyang membebaskan komisi beberapa penyewa agar mereka dapat berkembang dalam jangka panjang. Pak Setno, saling mengagumi. Sistem. Saya ingin 100 miliar. 30 miliar tidak cukup. Setidaknya saya butuh 100 miliar. Tapi Pak, tanah jembatan Jianhe seharusnya bisa didapatkan dengan sekitar 30 miliar. Kamu tidak mengerti pamanku. Dia tidak akan mudah membiarkan saya mengambil jembatan Jianhe.
karena ambisinya adalah menguasai 3 pasar besar. Rubah tua ini, bisakah kita hanya mengambil jembatan Jianhe? Dengan dana sebesar ini, investor tidak akan setuju. Dengan mempertaruhkan semua desain saya, untuk semua proyek investor di masa mendatang, saya akan mendesain secara gratis 10 kali. Tidak bisa, Pak. Lebih dari 1.000 orang di biro desain menunggu untuk makan. Jika Anda melakukan ini, bukan hanya Anda. Pak, ini kampung halaman Anda. Bisakah Anda mencari teman lain? Saya telah meninggalkan tempat ini selama lebih dari 10 tahun, tidak ada teman lagi. Kalaupun ada, saya tidak tahu apakah dia masih di Xi'an. Para tamu undangan, rekan-rekan pers, 3 pasar besar Xijing akan direnovasi dan konferensi pers ini secara resmi dimulai. Ketiga pasar ini merupakan kenangan berharga bagi warga Xijing selama bertahun-tahun dan telah menemani pertumbuhan dan kehidupan 3 generasi. Dalam renovasi ketiga pasar ini, kami sangat beruntung dapat mengundang Nona Risa, seorang arsitek ternama, sebagai kepala desainer. Baiklah, rekan-rekan media sekarang dipersilakan untuk bertanya. Nona Risa, kudengar Lucky adalah paman Anda. Benarkah? Kak Jihan, kau terlalu gegabah. Mereka mengundang saya, maka mereka harus menanggung konsekuensinya. Lelang tanah akan segera dimulai. Kenapa engkau tidak bisa tenang? Bagaimana saya bisa tenang? Saya bisa saja tidak peduli dengan jembatan Jianhe, bisa saja tidak peduli dengan kota tua Heluo, tapi saya tidak bisa tidak peduli dengan Siguan kecil. Itu peninggalan ayah angkat untuk saya. Tapi kau juga tidak seharusnya menyiram air gerisa di depan umum. Kenapa? Kau kasihan padanya? Kak Jihan, apa yang kau katakan? Saya bahkan tidak mengenalnya. Saya hanya tidak suka dengan sikapnya yang acuh tak acuh. Kak Jihan, kalau bukan Lucky yang membantumu, bagaimana engkau bisa lolos dari masalah ini? Setno, apa kau sebenarnya tidak ingin tinggal di Siguan kecil? Ya, kemanapun kau pergi sekarang, orang-orang memperlakukanmu seperti dewa. Kak Jihan, kalian keluar saja. Setno, kita bisa berhasil tidak ya? Sekarang kita tidak boleh panik. Kak Jihan ceroboh, kita terpaksa membereskan masalahnya. Kalian berdua anak buah Jihan? Iya. Bu Jihan karena emosi sesaat telah menyinggung Nona Risa, kami khusus datang untuk meminta maaf. Sombong sekali ya. Minta maaf saja tidak datang sendiri. Mohon dimaklumi dan juga mohon dimaklumi oleh Nona Risa. Tapi tidak masalah, walaupun dia sendiri yang berlutut dan minta maaf, Nona Risa belum tentu akan menghiraukannya. Pedagang kecil memang kualitasnya rendah. Setno, kakak lari terlalu cepat. Kak, hati-hati tangannya. Jalan. Bersabar demi tujuan yang lebih besar. Sebelum pelelangan, aku tidak akan meladeni orang-orang sombong ini. Setno, aku tahu aku bodoh. Selama ini, aku tidak tahu apa yang kakak lakukan, kenapa kakak melakukan ini, tapi aku benar-benar tidak ingin kakak terluka. Aku khawatir. Hasna, terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah melalui tahap verifikasi modal dan audit pertama, kami telah menyaring perusahaan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang 3 bidang tanah pasar. Total ada 7 perusahaan.
Penawaran untuk 3 bidang tanah sekarang dimulai. Pertama, kita akan melelang bidang tanah yang pertama, Kota Kuno Heluo, bidang tanah Pasar B, dengan harga dasar 16 miliar, setiap kenaikan 10 juta sebagai satu kenaikan. 18 miliar. Sepertinya Kota Kuno Heluo sangat menginginkan tanah di sekitarnya ini. Langsung naik 2 miliar. Sungguh luar biasa. 18 miliar sekali. 18 miliar 50 juta. Tinling Mal menawar 18 miliar 50 juta sekali. 21 miliar 30 juta. Nona Risa, Anda juga ingin berpartisipasi? Anda tidak ada dalam daftar penawar kami. Saya tidak berpartisipasi sendiri. Saya mewakili Hengzu Real Estate Group untuk menawar. Hengzu Real Estate Group, Paining Industry, dan Dalian Real Estate, 3 perusahaan besar, sekarang memberi saya wewenang penuh untuk menangani penawaran ini. Tidak adil. Nona Risa, Anda menjadi wasit sekaligus pemain. Pak Fang, apakah dokumen lelang membatasi unit penawar untuk mengganti perwakilan bisnis? Ini. Kalau begitu, penawar tertinggi menang, bukankah begitu? Itu. 21 miliar 300 juta sekali. Wanita ini gila. Hanya 10 juta lagi melewati harga premium. Bisnis ini tidak bisa dilakukan. Harga tertinggi tanah ini 21 miliar 400 juta. Ya. Batas atas, tawar. Pak Setno. Batas atas. 21 miliar 300 juta 2 kali. 21 miliar 400 juta. 21 miliar 400 juta sekali. 21 miliar 400 juta 2 kali. Deal. Selamat kepada Kota Kuno Heluo. Kota Kuno Heluo memenangkan kafling tanah B lagi. Pak Setno, kita mundur saja. Jantung saya tidak tahan. Bertarung sampai akhir. Selanjutnya, kita akan melelang kafling tanah Xiao Siguan, harga dasar 25 miliar. Yo, Neng, sudah pulang? Ini cangkir ayah baptismu dulu. Kenapa? Mau pergi? Aku mengecewakan ayah baptisku. Tidak bisa mempertahankan usahanya. Aduh, ya sudah, kalau mau pergi, kau memang mengecewakan ayah baptismu. Kalau aku tidak mengecewakannya, apa aku mengecewakanmu? Jangan salah. Dalam arti tertentu, aku tidak mengecewakan ayah baptismu. Ayah baptismu selalu keras kepala. Keras kepala? Seperti cangkir ini, sudah lama terbentur, tetap tidak dibuang. Hal ini, aku belajar darinya. Kau hebat, kau luar biasa. Kau jago. Aku hanya pecundang yang melarikan diri, puas. Ayah baptismu dulu selalu suka bilang, selama bertahan sampai akhir, tidak peduli menang atau kalah, kau tega melihat Setno sendirian, berjuang untuk 3 pasar besar. Dadang, anak perempuan sudah besar. Bagaimanapun juga, aku berterima kasih padamu. Kak Jihan, kita memang harus berterima kasih pada Kak Setno, 99 miliar, langsung dapat 3 bidang tanah. 99 miliar? Setno, aku cinta mati padamu. Begini ya, hari ini saat tanah di Xiao Siguan ditawar sampai 35 miliar, aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa bersuara. Aduh jantungku. Setno, kau hebat sekali. Langsung keluar 99 miliar. Astaga, kau langsung membuat kita merasa seperti raja di Kota Kuno Heluo berkat dirimu. Hahaha. Dewi. Kak Setno,
Setno, bajingan. Jerih payahku selama puluhan tahun. Lee, ada kabar dari orang kita di dinas perumahan. Seseorang membocorkan semua perbuatan kita, pembunuhan, perampokan, semuanya terbongkar. Aku ada urusan. Bagaimana kalau aku pergi dulu? Bayu, bisakah kau bicara lebih sopan? Bagaimana dengan Pak Wandi dan Pak Wan? Kak Setno, Kamu dong, Mei. Kak Setno. Suka aku tidak? Kamu berubah banyak sekali. Kak Setno, kalau aku mengejarmu seperti waktu SMA, kamu mau menerimanya. Kak Setno, waktu itu meskipun kita kelas 1 SME, aku hanya di sana selama 6 bulan, tapi hanya kamu yang paling baik padaku di seluruh kelas. Hai, bukankah saat itu aku juga dijauhi seluruh kelas? Oh, lupa memperkenalkanmu. Ini Pak Uyang, yang ini teman lamaku, Harry, dan ini Jin. Dia sangat menyukaimu, Kak Setno. Kak Setno, jika kamu menyukainya, kamu harus segera mengejarnya. Dia dalam bahaya. Apa? Aku melaporkan Lucky. Kamu merebut kerajaan bisnisnya. Semua orang yang berhubungan dengannya menjadi musuhnya. Kamu. Kak Setno. Halo Setno, sudah menghubungi Kak Jihan? Aku juga belum menemukannya. Kenapa kamu keluar mencarinya? Aku? Hei Hasna. Setno, masih ingat aku? Si Gembul, apa maumu? Apa mauku? Iri dengan keberuntunganmu, Hasna dan Jihan keduanya menyukaimu. Tapi, malam ini kau hanya bisa menyelamatkan satu orang, dua orang lainnya mati. Apa? Setno, kau melawan aku? Kau masih terlalu muda. Dasar melawan aku. Kak Setno. Sebelumnya aku tidak tahu kenapa engkau begitu kaya. Ternyata kau memiliki sistem pengumpul kekayaan. Tapi sistem ini hanya hebat dalam mengumpulkan kekayaan, tapi biasa saja dalam hal penyerangan. Inilah kelemahan dari sistem pengumpul kekayaan, terlalu tidak artistik. Hari ini kau akan merasakan kekuatan sistemku. Kak Setno. Kak Setno, cepat pergi. Dia juga punya sistem. Berapa banyak daya serang yang kumiliki? Apakah ada cara untuk meningkatkan daya serang? Satu menit